seperti hatiku. Kaulah saudara dan saudari. Ku tak pandang dari suku mana katakan. Ku tak pandang dari suku mana. Asalkan kita berdiri di atas firman. Tunjukkan kirimu melayas. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra yang mengasihi Tuhan. Angkat tanganmu, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Ini kami anak-anakku Bapa, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Boleh sama-sama lambaikan tinggi tangan kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita lebih dahsyat lagi, angkat tangan kita. Dalam Yesus, dalam Yesus Tuhan, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Isukan cinta kami bagi nama Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Siap menyembah Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Kasih yang terbaik adalah yang benar-benar. Sebab Tuhan juga kasih yang terbaik bagi setiap kita. Haleluya. Kuasa dan juga pengharapan dalam Yesus yang percaya. 1, 2, 3, go. Satu suara sama-sama katakan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kebenaran, ku bersorak merayakan. Terpujilah
hidupku. Ku berdiri dengan iman. Iman dalam siapa? Lebih dahsyat yang percaya kok. Kemenangan ku bersorak merayakan. Terpujilah. Sekali lagi bersama-sama. Boleh sekali lagi lebih dahsyat. Angkat tanganmu tinggi sama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi, Dia kasih kemenangan. ku bersorak. Aku bersorak-sorai malam hari. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Hey! Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Yes! Yesus adalah jalan kebenaran, amin. Yesus adalah sukacita kita, amin. Oleh hanya melalui Dia, kami terima keselamatan one way. Semua bertepuk tangan, come on. Katakan sama-sama. I lay my life down at your feet. Only one I need to tell you that you are always there. It's right when time miss you, I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can wait for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. Yes, you are God. Ayo bersama-sama bersuara di hadapan Tuhan. You will never, never change, God. You will never, ever change. Yesterday, today, the same. It's no one way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. Kita mau declare malam hari ini, amin, dengan pujian. Dialah hanya Tuhan Yesus Kristus jalan kebenaran, dan kita mau hidup dalam kebenaran itu, amin. Yang siap angkat tangan tinggi sama-sama, come on. Angkat tangan tinggi sama-sama. Tiberias Borges. The way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. You are the way.
Beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita, saudara. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Boleh sama-sama kita boleh tundukkan kepala di hadapan Tuhan, saudara. Kita sama-sama masuk dalam hari Tuhan lebih dalam lagi. Kita sama-sama mengucap syukur buat bulan yang baru yang Tuhan adakan bagi setiap kami. Engkau bebas mengangkat pujianmu di hadapan Tuhan Yesus. Engkau bebas bersuara di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu tinggi saudara di hadapan Tuhan Yesus. Bapa, kami datang Tuhan di hadapanmu malam hari ini dengan satu tujuan, untuk menyembah Allah yang hidup, Allah yang memberkati setiap kami. Dialah Yesus Tuhan. Dan hari ini Tuhan Yesus, di tempat ini kami proclaim janji-janjimu Tuhan Yesus. Segala masalah pergumulan yang kami bawa ke tempat ini, kami terlalu percaya kami punya Tuhan Yesus yang campur tangan. Dialah Yesus yang memberikan kekuatan, yang memberikan damai sejahtera, kuasa bagi masa muda kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, dengan kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu. Biar semuanya yang mengangkat tangan, semua yang menyembah dimanapun kami berdiri, dimanapun kami berada Tuhan Yesus, Engkau jumpai, Engkau lawat setiap mereka. Ini hati-hati yang hancur di hadapan-Mu ya Tuhan. Siap proklaim janji Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Mari jemaat Tuhan. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus lebih sungguh lagi. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest night. You are close like no other. You as a father. You as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of all my life. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness
is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari kita kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Kita kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan di atas kepala kita. Lebih dahsyat lagi di atas kepala kita, yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus di malam hari ini. Sebab Engkau sangat baik bagi setiap kami Tuhan Yesus. Sebab Engkau teramat baik bagi setiap kami Tuhan Yesus. Semua kasih-Mu, semua cinta-Mu, semua kebaikan-Mu Tuhan membuat kami kagum atas setiap campur tangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Lebih lagi kami menikmati hadirat Tuhan yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi setiap kami malam hari ini. Kudus nama kami. Kudus selawat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Boleh sekali lagi Bonerges, dimanapun kau berada katakan, ku kagum. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Sebab Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sebab Kau tuh kami kagum, ku kagum akan. Yang kagum akan kebaikan Tuhan, angkat tinggi kedua tangan. Ku kagum akan
baik bagi setiap hidup kami Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab di malam hari yang indah ini Tuhan Yesus, Kau boleh persatukan setiap kami anak-anak muda-muda di tempat ini. Untuk setiap kami boleh datang memuji nama Tuhan. Untuk setiap kami boleh datang menyembah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami rindukan urapan Tuhan, kami rindukan kebaikan Tuhan Yesus. Kami percaya masuk di bulan yang baru ada berkat, kekuatan, sukacita yang baru Tuhan Yesus nyatakan, Tuhan Yesus berikan bagi setiap kami. Terima kasih buat hadirat-Mu Bapa. Kami rindukan hadirat-Mu, kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nyatakan bagi setiap kami di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita generasi minyak dan anggur yang diberkati Tuhan dan siap diberkati lebih lagi. Sama-sama setiap kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Silakan kembali duduk. Teman-teman muda semua, puji Tuhan. Kita mengucap syukur saudara buat hari yang begitu luar biasa di tempat ini. Kita boleh mengawali bulan tentunya dengan pujian, penyembahan kita yang sungguh luar biasa kita berikan bagi Tuhan. Dan saya percaya semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terlebih dahulu saya akan bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan, yaitu suara gembala kita saudara dari yang terkasih, Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta dan Reti Pariaji, dengan tema suara gembala yaitu mencegah dosa merusak hidup kita sebagai pengikut Yesus. Roma yang pertama, doa pembuka, Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, agar kami selalu berjaga-jaga, hidup kudus, dan selalu hidup di dalam pertobatan, untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Karena tidak seorang pun yang tahu kapan saatnya tiba. Doa kami agar semua jemaat Gereja Tiberias Engkau selamatkan, pagari, dan lindungi kami semua dari segala yang jahat. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan malapetaka. Jauhkan kami dari segala dosa, agar kami semua disembuhkan, bebas dari segala kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, bebas dari kemiskinan, bebas dari resesi, hidup di bumi ini seperti di sorga. Beri kami rumah di bumi, rumah di sorga. Siapapun yang belum punya keturunan diberikan keturunan ilahi, agar semua jemaat Gereja Tiberias akan diprogramkan pesta di kerajaan sorga. Nomor kedua, untuk mencegah dosa merusak hidup kita sebagai pengikut Yesus, ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk mencegah dosa merusak hidup kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Yang pertama, yaitu bertobat. Dalam Wahyu 2 ayat 21 hingga 23, seringkali ketika kita berbuat dosa, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, Tuhan tidak langsung menegur dengan keras, tapi menegur dengan lembut dan memberi waktu untuk kita menyadari dan bertobat. Jangan mencari pembenaran diri jika Roh Kudus katakan itu salah. Segera minta ampun, jangan ulangi lagi. Ingat bahwa Roh Kudus bukan hanya menghibur kita, tetapi juga menegur kita jika kita berbuat dosa. Dalam Yohanes 16 ayatnya ke-8. Mari kita bertobat terus menerus, bertobat dan bertobat setiap hari. Yang kedua, berpegang teguh pada pengajaran yang benar. Wahyu 2 ayat 24 hingga 25. Salah satu ciri utama pengajaran sesat adalah membenarkan kehidupan yang tidak kudus di hadapan Allah. Pengajaran sesat akan mendorong orang untuk tidak lagi bertanya tentang benar atau salah kepada Roh Kudus, tetapi menetapkan standar kekudusan hidupnya sendiri. Ingatlah, hanya karena suatu pengajaran memakai ayat Alkitab, belum tentu pengajaran itu benar. Kita harus peka apakah itu berasal dari hikmat Roh Kudus atau tidak. Segala sesuatu harus diuji, termasuk pengajaran, apakah mereka berasal dari Allah atau bukan. 1 Yohanes 4 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan mengajarkan agar kita selalu teguh dalam iman kita yang paling suci dan berdoa di dalam Roh Kudus. Yudas 1 ayat 18 hingga 20. Yang ketiga, dengar-dengaran kepada Roh Kudus. Wahyu 2 ayat 29. Tuhan berbicara kepada kita melalui banyak hal, namun yang terutama adalah melalui firman-Nya dan suara Roh Kudus. Kedua hal ini selalu berjalan bersamaan karena penting bagi kita untuk selalu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan serta membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus melalui doa, pujian, dan penyembahan. Hanya melalui keintiman yang dibangun bersama dengan Tuhan Yesus, maka telinga rohani kita menjadi peka terhadap suara Tuhan Yesus atau Roh Kudus. Semakin kita peka dengan suaranya,
semakin juga kita dapat membedakan mana yang bukan dari Tuhan. Jangan sampai dosa merusak dampak itu. Tetaplah hidup kudus dan setia pada Tuhan Yesus sampai akhir. Dan lihatlah, mahkota dan kuasa atas bangsa-bangsa diberikan sebagai upah kita. Wahyu 2 ayat 26 hingga 27. Doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau sungguh-sungguh berhidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian saudara gembala, kita selalu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita boleh sama-sama mengucap syukur tentunya. Kita boleh menerima pesan Tuhan yang begitu luar biasa, memberkati setiap kita melalui suara gembala kita dari Ibu Gembala Sedang terkasih, Ibu Pendeta Darati Pariaji. Kita bagi beri bersama-sama saudara. Karena kasih-Mu, angkat kedua tanganmu tinggi gereja Tiberias. Kamu udah bergegas di hadapan Tuhan, mari percaya. Kau jadikan setiap kami Tuhan baru karena kasih-Mu. Kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Angkat kedua tanganmu saudara gereja Tiberias. Wargas, come on, sing it tonight. Karena kekuatan-Mu ku dijadikan baru. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu ku dijadikan baru. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu ku dijadikan baru. Karena kekuatan-Mu ku dijadikan baru. Karena kekuatan-Mu ku dijadikan baru. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, hanya karena kekuatan-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan kami boleh berdiri bernafas sampai hari ini. Dan kami percaya Tuhan yang tak pernah berubah dalam kehidupan setiap kami akan selalu menyertai kehidupan setiap kami sampai masa tua kami, sampai akhir kehidupan setiap kami. Dan kami percaya dalam penyertaan Tuhan kami akan melihat hidup kami pasti diberkati. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
tiba saatnya setelah kami, yaitu Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah, ubahkan hati kami untuk siap terima kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati menyerahkan hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Urapan-Mu mengalir, sucikan, layakan untuk mengusi balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa-Mu ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup bahkan yang biasa di luar biasa. Yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak, untuk jadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga benar-benar sekali lagi Tuhan, semua yang hadir, semua yang Tuhan percayakan untuk dilayani, semuanya diberkati sempurna. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman yang paling manis, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kananmu, depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Pastikan senyuman yang kau berikan adalah senyuman awal bulan. Haleluya. Iya dong. Kan ada perbedaan ya, senyum awal bulan sama senyum akhir bulan saudara. Nah saya lihat ini senyum-senyumnya harusnya senyum awal bulan karena baru tanggal 3 saudara. Jadi pastikan senyumnya tuh mantap. Jadi kalau ada yang senyumnya gak mantap, artinya apa? Ada roro pay later itu saudara. Haleluya, haleluya. Tapi saya senang bisa jumpa saudara. Saya melihat semangatnya luar biasa, kesetiaannya luar biasa datang mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang setia semangat cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kalau saudara hadir minggu lalu sebelum kita buka Alkitab kita saudara, kalau saudara hadir minggu lalu saudara pasti tahu bahwa dalam beberapa minggu saudara, dari minggu lalu sampai beberapa minggu ke depan, kita akan membahas satu tema besar, yaitu bicara tentang mistake atau bicara tentang kesalahan. Sama-sama bilang sama saya kesalahan. Sama-sama bilang sama saya kesalahan. Amin. Tapi sebelum masuk ke sana saudara, saya akan memberikan satu informasi saudara yang jujur. Selama saya kuliah teologi bertahun-tahun saudara, saya nggak pernah tahu informasi ini. Makanya baru kemarin saya tahu dan saya rindu membagikan buat saudara. Apa itu Pak Pendeta? Saya mau bilang saudara, ternyata setan yang paling menakutkan, yang paling mengerikan, yang paling berbahaya bukanlah Lucifer, bukanlah Legion, apalagi suster ngesot saudara. Iya, ternyata setan yang paling berbahaya dan paling mengerikan adalah setan budek katanya saudara. Iya, jadi saudara mau usir bagaimanapun, mau tengking bagaimanapun dia gak pergi karena gak kedengaran saudara. Iya, dan ternyata kurang lucu. Iya. Jadi saya akan belajar dari kesalahan ini untuk tidak mengulangi di cabang selanjutnya saudara. Haleluya, saya pikir lucu saudara. Nah hari ini sekali lagi bicara tentang tema besarnya adalah bicara tentang mistake atau kesalahan. Sama-sama bilang sama saya kesalahan. Amin. Nah dalam kehidupan setiap kita saya mau bilang saudara, sebagai manusia sangatlah wajar ketika saudara dan saya melakukan yang namanya kesalahan saudara. Namanya manusia, ada saat-saat dimana akhirnya kita melakukan yang namanya kesalahan saudara. Tapi dari kesalahanlah akhirnya kita bisa belajar. Tapi begini saudara, ada kesalahan-kesalahan yang sekali lagi saya mau bilang saudara, konsekuensi daripadanya adalah harga yang begitu mahal yang harus dibayar. Ketika saudara dan saya lakukan kesalahan, ada kesalahan-kesalahan yang saya mau bilang
bilang saudara, konsekuensi daripadanya itu begitu besar, itu begitu berbahaya, itu begitu luar biasa. Makanya orang bijak, mereka bukan hanya belajar dari kesalahannya, mereka juga belajar dari kesalahan orang lain. Tujuannya apa? Supaya pelajarannya mereka dapat, tetapi bicara tentang konsekuensi dari kesalahan itu tidak perlu mereka bayar. Nah, dan kemarin kita sudah bahas saudara, kesalahan dari salah satu tokoh Alkitab namanya Raja Ahab. Dan hari ini saya akan ajak saudara membahas kesalahan dari seorang yang saya percaya sangat familiar di telinga kita, namanya Yudas Iskariot. Sama-sama bilang sama saya, Yudas. Amin. Saya percaya tokoh Yudas ini saudara adalah tokoh yang sudah sangat familiar. Semua orang Kristen pasti tahu siapa sosok Yudas saudara. Dan saya mau bilang saudara, apalagi pada saat Jumat Agung, yang namanya opung-opung, inang-inang, emak-emak, waduh, tanta-tanta Manado, mereka paling benci Yudas ketika lagi nonton The Passion of the Christ saudara. Betul, makanya seumur hidup saya sebagai seorang Kristen, saya belum pernah ketemu ada orang Kristen nama anaknya dikasih nama Yudas Iskariot, saudara. Iya, saya belum pernah ketemu jemaat pas kenalan, namamu siapa? Yudas Iskariot. Oh my God. Saya mau bilang saudara, kenapa? Karena sosok seorang Yudas sangat terkenal, tapi sayangnya bukan karena hal yang baik yang dia lakukan, malah justru kesalahan yang dilakukannya. Dan kita akan sama-sama belajar dari sosok seorang Yudas ini, saudara, dari kesalahannya, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama dan menanggung konsekuensi yang sama. Doa saya dan saya percaya melalui firman Tuhan hari ini, semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk kita angkat Alkitab kita baca dulu Alkitab kita saudara, yaitu di Lukas 6 ayat 13 sampai 16. Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Kita akan baca bergantian, saya 13 saudara 14 kita gantian, ayat 16 kita akan baca sama-sama saudara. Apa kesalahan Yudas saudara yang harus kita hindari dalam kehidupan setiap kita? Yang sudah di sana ayat 13 sampai 16 boleh bilang aku diberkati. Ayat 13 demikian firman Tuhan. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Ayat 14 silakan. Ayat selanjutnya, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Selot. Ayat 16 sama-sama 3. Ya. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi apa? Pengkhianat. So, apa kesalahan Yudas yang harus kita hindari dalam kehidupan setiap kita seorang percaya? Yang pertama saya mencatat adalah Yudas tidak mengenal Yesus dengan benar. Sama-sama bilang sama saya, tidak mengenal Yesus. Tidak mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Kalau saudara perhatikan, Yudas sebenarnya itu masuk pada salah satu orang yang ada dalam inner circle Tuhan Yesus. Dari sekian banyak murid Tuhan Yesus, kalau saudara pelajari murid Tuhan Yesus itu saudara, bukan hanya 12 itu saudara, tapi juga ada 70 yang lain dan juga yang lebih besar lagi secara jumlah saudara. Tetapi Yudas akhirnya dipilih untuk masuk dalam salah satu inner circle Tuhan, yaitu di dalam 12 rasul. Dan saya mau bilang saudara, ini sebenarnya sebuah hal yang sebenarnya harusnya membuat Yudas mengenal Tuhan dengan baik. Kenapa? Karena dia dengar Tuhan bicara tentang firman, dia dengar pengajaran Tuhan secara langsung, dia lihat mujizat Tuhan secara langsung, bahkan dia bisa berbicara secara langsung, secara dekat dengan Tuhan Yesus. Tapi sayangnya lebih dari 3 tahun Yudas bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia tidak punya pengenalan yang benar akan Yesus. Kenapa bisa begitu Pak Pendeta? Karena kita bisa lihat Yudas menjual Tuhan Yesus dengan berapa? 30 keping. Saya mau bilang saudara, seandainya Yudas mengenal Tuhan dengan benar, dia tidak akan jual Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus jauh lebih berharga daripada sekedar 30 keping perak itu saudara. Saya mau bilang saudara, apa yang Tuhan Yesus sediakan, apa yang Tuhan Yesus siapkan lebih berharga dari sekedar hanya 30 keping uang perak. Tapi sayangnya karena Yudas tidak mengenal Tuhan, dia nggak tahu betapa berharganya Tuhan, makanya dia jual Tuhan dengan
Sekali lagi saudara, sesuatu yang sangat-sangat tidak berharga. Saudara yang punya handphone, saya percaya saudara tahu nilai handphone saudara. Saudara boleh pegang di tangan saudara. Kemudian saya ingin bertanya kepada saudara, kira-kira ada nggak di antara saudara yang pegang handphone itu, saudara mau nggak ada yang menukar dengan uang 5.000 ini? Alias goceng. Ada nggak? Saya berharap dari tadi pagi ada jemaat yang hilaf dan berkata mau. Tapi saya mau bilang saudara, dari pagi nggak ada yang mau. Dan saya percaya jemaat Bekasi juga nggak ada yang mau. Yang di rumah juga nggak akan yang mau. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara sangat mengenal betul betapa nilai handphone Anda itu berharga. Jauh dibanding uang goceng ini saudara. Makanya saudara nggak mau tukar karena saudara tahu sama sekali handphonemu jauh lebih berharga daripada goceng ini. Tapi saya mau bilang saudara, begitupun dengan Tuhan. Harusnya kalau kita tahu nilai Tuhan, betapa berharganya Tuhan, kita nggak akan tukar dengan apa yang semu dari dunia ini saudara. Tapi pada kenyataannya, ada banyak orang Kristen tukar Tuhan, jual Tuhan hanya karena demi jabatan, hanya karena demi harta, hanya karena demi pasangan dan lain sebagainya. Saya mau bilang saudara, seharga apapun uang itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan. Setinggi apapun jabatan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Apalagi buat anak-anak muda. Ini banyak karena kaum muda Bonerges sesinya. Saya harus tegas. Shalom anak muda Bonerges. Shalom buat yang belum menikah. Saya mau bilang ya, jangan hanya karena pasangan kau tinggalkan Tuhan. Kenapa ibu-ibu yang amin? Anak muda mana suaranya? Mesti diancam dulu baru ada suaranya. Sekali lagi saya mau bilang saudara, shalom anak muda. Jangan hanya karena pasangan hidup kau tinggalkan Tuhan. Karena saya mau bilang saudara, nggak ada yang jauh lebih berharga daripada Tuhan. Sekalipun kau bilang Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta pasangan saya suka, cakep banget Pak Pendeta. Udah ganteng banget, cantik banget. Saya mau bilang saudara, mau secakap apapun dia, semua akan keriput pada waktunya. Iya. Mau sekalipun dia rajin senam muka, sekalipun dia rajin suntik botok, iya. Saya mau bilang semua akan keriput pada waktunya. Jadi jangan tukar apa yang kekal dengan apa yang sementara. Rugi. Saya mau bilang saudara, jadi jangan lagi ada anak Tuhan. Apalagi anak muda Bonerges Jemaat Tiberias masih suka nanya Pak Pendeta, boleh nggak pacaran beda agama? Nanya lagi gua colok mata lu. Ini pendeta galak banget. Nggak apa-apa. Lebih baik tubuh binasa daripada jiwamu binasa. Never mind. No smoking. Tapi betul, saya ngomong ini bukan tanpa alasan. Saya satu ketika sedikit kesaksian karena ini sesi anak muda ya. Saya mau bilang satu ketika pacaran dengan seorang wanita dari luar negeri, saudara. Iya. Apakah cantik? Oh, so pasti. Iya. Tapi satu ketika dalam perjalanan hubungan kami saling mengenal, dia lihat saya semangat pelayanan, tiba-tiba dia berkata kepada saya, "Kamu kenapa semangat sekali pelayanan? Tuhan itu tidak ada, dia hanya ada di pikiranmu saja." Oh my God. Dalam hati saya, ini yang mau jadi ibu pendeta. Oh my God. Tapi saya langsung ambil ketegasan. Saya bilang, you and I end. Jangan cuma hu. Ntar di posisi itu, ya nggak apa-apa lah Pak Pendeta. Sekalipun gelap dan terang tidak boleh bersatu, ada lampu LED Pak Pendeta. Hey,
Saya mau bilang saudara, sesi ini memang sesi paling kacau-kacau guys. Saya mau bilang saudara, jangan pernah tukar Tuhan yang luar biasa dengan sesuatu yang sementara saudara. Saya mau bilang saudara, Yudas jual Tuhan karena dia tidak mengenal Tuhan dengan baik, dengan benar saudara. Makanya pastikan saudara dan saya, kita sekali lagi saudara, kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Ketika saudara dan saya punya pengenalan yang benar akan Tuhan, kita akhirnya akan sungguh-sungguh mengerti betapa berharganya Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Saya sedikit saudara, iseng-iseng saudara suka baca-baca kesaksian orang-orang yang ninggalin Tuhan dan orang-orang yang meninggalkan segalanya untuk Tuhan saudara. Dan saya menemukan begini saudara, orang-orang yang ninggalin Tuhan saudara, rata-rata mereka punya statement bilang begini, oh karena saya pikir, semuanya berdasarkan pemikiran mereka yang keliru itu saudara. Tapi berbeda dengan orang-orang yang rela tinggalkan segalanya demi untuk Tuhan. Saya pelajari saudara, mereka punya kesamaan juga. Mereka berkata apa? Ya karena kami ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, karena Tuhan datang kepada kami, Tuhan itu datang dan kami bisa mengenal Tuhan. Dan akhirnya apa? Dalam perjumpaan dengan Tuhan menghasilkan pengenalan, pengenalan menghasilkan pengertian bahwa Tuhan sangat berharga, katakan amin. Saudara bisa lihat di banyak YouTube, di banyak artikel, orang-orang yang ikut Tuhan, rela tinggalkan segalanya untuk Tuhan, semuanya punya kesamaan karena mereka ngalamin perjumpaan yang membuat mereka mengenal Tuhan dengan baik. Nggak usah jauh-jauh, Bapak Ibu Gembala sidang kita saudara, mereka rela tinggalkan segalanya karena mereka ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan mereka rela kehilangan nyawa untuk Tuhan karena mereka tahu Tuhan jauh lebih berharga dari apapun. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Sedikit saya mau ajak saudara untuk memahami satu pandangan lagi saudara. Pandangan yang kedua, ada pandangan yang bilang begini saudara, bahwa Yudas menjual Tuhan ini salah satunya karena, selain karena uang, tetap ada satu hal juga, yaitu karena apa? Bahwa karena Yudas berpikir kalau dia jual Tuhan Yesus, Tuhan akhirnya akan memimpin pemberontakan. Dan akhirnya apa? Setelah memimpin pemberontakan, Tuhan akan menjadi raja atas bangsa Yahudi pada saat itu saudara. Kenapa? Karena Yudas kita tahu bersama saudara dari salah satu daerah namanya Keriot. Kalau saudara ingat marganya apa Yudas? Kariot. Is adalah bicara tentang dia laki-laki. Kariot adalah menunjukkan asalnya, daerahnya namanya Keriot atau Kariot saudara. Nah, dan kalau saudara perhatikan sedikit latar belakangnya, dari 12 rasul yang Tuhan Yesus pilih, 11 itu berasal dari Galilea, hanya Yudas saja yang dari Yudea. Saudara boleh munculkan gambarnya. Jadi 11 itu dari Galilea, hanya Yudas saja yang dari Yudea saudara. Nah, dan di daerah Yudea inilah ada satu daerah namanya Keriot. Dan menurut seorang pakar sejarah Alkitab namanya William Berkeley saudara, dia menerangkan begini saudara, bahwa di Keriot itu saudara, gambar selanjutnya, ada kelompok yang sangat radikal, kelompok pejuang Yahudi yang sangat radikal terhadap penjajahan Romawi. Dan Yudas disinyalir adalah salah satu bagian dari mereka. Jadi mereka punya pemahaman begini saudara, bahwa kalau seandainya Tuhan Yesus itu ditangkap, Tuhan Yesus akhirnya akan memimpin pemberontakan dan akhirnya apa? Akan menjadi raja atas bangsa Yahudi. Dan saya mau bilang saudara, pemahaman ini juga didasari oleh karena apa? Karena mereka tidak mengenal Tuhan dengan baik saudara. Karena Tuhan datang ke dunia bukan untuk membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi, tapi untuk membebaskan manusia dari penjajahan dosa, katakan amin. Tuhan bukan untuk jadi raja atas bangsa Yahudi, tetapi raja di atas segala raja. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, pastikan saudara dan saya kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Pak Pendeta, so apa yang harus aku lakukan supaya punya pengenalan yang benar akan Tuhan? Kuncinya kita punya hubungan dengan Tuhan. Saudara dan saya ketika kita dekat dengan seseorang, kita akan mengenal orang itu. Saya punya, waktu zaman masih kos-kosan dulu saudara, saya punya teman sahabat saya sangat dekat saudara. Saya sangat dekat dengan dia, makanya saya mengenal dia dengan baik. Jangankan suara dia, suara motor dia juga saya sudah kenal saudara. Iya, dia masih depan gang kosan, sudah rem tem 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 tem. Oh itu dia. Iya.
Saya mau bilang saudara, begitupun kita dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang erat sama Tuhan, keintiman dengan Tuhan, kita akhirnya mengenal Tuhan dengan baik, kita akan mengerti betapa berharganya Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kenali Tuhanmu dengan benar. Tuhan adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saya mencatat di sini saudara, apa kesalahan dari seorang Yudas yang harus kita hindari? Yang kedua adalah Yudas membiarkan dirinya dikuasai oleh kedagingan. Sama-sama bilang, sama saya membiarkan diri dikuasai, didominasi keinginan daging. Coba kita lihat saudara ayat yang ke-6 di Yohanes 12. Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-6. Hari ini kalau saudara rasa agak lebih panas, saya merasakan itu saudara. Bukan karena ruangannya panas, tapi Roh Kudus lagi bekerja. Yuk, ayat yang ke-6 sama-sama kita baca. 3, ya. Hal itu apa? Melainkan karena dia seorang apa? Pencuri. Ia sering apa? Mengambil uang yang disimpan dalam apa? Sama-sama bilang, sama saya sering. Amin. Nah, kalau saudara hadir minggu lalu, sedikit saya sempat bahas saudara, bahwa bicara tentang keinginan manusia terbagi dua. Ada yang berasal dari keinginan roh, ada yang berasal dari keinginan daging. Keinginan roh akan membawa saudara dan saya pada apa yang baik dan ujung-ujungnya kehidupan kekal. Tetapi keinginan daging akan membawa saudara dan saya pada keinginan dosa dan akhirnya ujung-ujungnya pada kebinasaan. Nah, dan seperti minggu lalu saya bahas saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang merdeka, katakan amin. Saudara dan saya, kita tidak terbelenggu oleh dosa karena apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib itu sempurna. Sama-sama bilang, sama saya sudah merdeka. Amin. Nah, makanya minggu lalu sempat saya bahas, iblis akhirnya memasang perangkap dosa. Supaya lebih detail, kita lagi undang iblis untuk masuk bersama-sama dengan kita. Iblis. Ini iblis versi Natal. Haleluya. Saya mau bilang saudara, kameramen tolong bantu ya supaya bisa kelihatan ya. Haleluya. Nah, buat yang hadir minggu lalu pasti sudah tahu, yang gak hadir tanya sama yang hadir. Dan yang hadir kasih tahu sama yang gak hadir, makanya hadir. Saya mau bilang saudara, bahwa yang namanya iblis, dia memasang perangkap dosa, dan iblis berusaha untuk mendirect saudara dan saya supaya kita masuk pada perangkap dosa. Dan kalau saudara dan saya sudah masuk dalam perangkap dosa, akhirnya iblis akan menarik perangkap ini dan akhirnya apa? Mengikat setiap kita dan akhirnya kencang banget tarikannya. Tega banget ini, nggak perasaan ini. Potong amplop nih kalau begini nih. Saya mau bilang ya, iblis akhirnya menarik ikatannya. Dan kalau saudara seperti ini, saya mau bilang saudara, ujung-ujungnya kita akan ditarik pada jurang kebinasaan saudara. Nah, tapi begini saudara, kita akan sedikit mundur saudara. Bicara tentang iblis ketika dia pasang perangkap dosa. Saya mau bilang saudara, orang yang dikuasai Roh Kudus tidak akan masuk pada perangkap iblis, katakan amin. Kenapa? Karena Roh Kudus akan mengingatkan, Roh Kudus akan mengarahkan, Roh Kudus akan melindungi saudara dan saya supaya kita nggak masuk pada perangkap iblis. Makanya saya percaya orang Kristen pasti pernah merasakan Roh Kudus bicara dalam hatinya. Amin. Ketika misalnya ada godaan, ada panggilan untuk sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, akhirnya di hati kita Roh Kudus bilang apa? Jangan ke sana, itu berbahaya, itu dosa dan lain sebagainya. Dan orang yang dikuasai oleh Roh Kudus akan terhindar dari perangkap iblis. Nah, pertanyaan saya, jika orang ini dikuasai oleh Roh Kudus, bagaimana cara iblis membuat orang yang dikuasai oleh Roh Kudus berubah menjadi orang yang dikuasai kedagingan dan akhirnya mau membawa dirinya pada perangkap dosa? Saya mau nanya lebih serius untuk membuat jemaat berpikir. Tapi kalau lihat wajah saudara, saya kasihan. Wajahnya. Apa kira-kira? Ayo berpikir, ayo berpikir. Jawab. Apalagi yang datang sama gebetannya, sama pacarnya, jawab aja supaya kau kelihatan pintar.
Walaupun kayak dia CBD tadi, jawabnya nggak apa-apa. Hah? Apa yang iblis lakukan untuk membuat orang yang dikuasai roh ini berubah menjadi orang yang dikuasai kedagingan sehingga mau masuk pada perangkap dosa iblis? Ayo jawab aja, kalau salah tuh nggak masuk neraka. Ayo. Jangan takut, jangan resah. Hah? Bingung? Ada 2 juta rupiah yang disiapkan untuk saya sendiri. Saudara bingung? Supaya tidak bingung, kita panggil iblis. Apa yang iblis lakukan untuk supaya orang yang dikuasai oleh roh berubah menjadi orang yang dikuasai oleh kedagingan? Mana iblis yang selanjutnya? Ini iblis versi halakita do. Yang iblis lakukan adalah ayo iblis. Tunggu, doa dulu. Tepuk tangan buat apa itu? Seumur-umur saya jadi pendeta baru sekarang saya khotbah sambil makan, saudara. Seret. Mana ibu nonton lagi? Maaf ibu. Iblisnya baik-baik saudara. Jadi apa yang iblis lakukan? Kasih makan apanya? Kedagingan. Jadi orang yang awalnya dikuasai oleh roh, iblis kasih makan kedagingannya supaya kedagingannya menjadi besar. Dan orang yang dikuasai kedagingan, orang yang sudah dikuasai kedagingan akan akhirnya membawa dirinya pada perangkap dosa iblis supaya kedagingannya itu terpuaskan saudara terus. Dan makanya saya mau bilang saudara, hati-hati dengan apa yang kau kasih makan. Pastikan yang kau kasih makan adalah rohmu, bukan kedaginganmu. Jangan tergoda untuk kasih makan kedagingan. Karena kalau saudara dan saya sudah tergoda kasih makan kedagingan, ujung-ujungnya kedagingan yang menguasai kehidupan setiap kita saudara. Dan saya mau bilang saudara, iblis kadang-kadang pelan-pelan mainnya saudara, nggak langsung tiba-tiba jadi dosa besar. Kadang-kadang iblis kasih makan kedagingan kita dengan hal yang kayaknya tidak berbahaya, mulai hal-hal yang kecil dulu, tapi ujung-ujungnya membawa pada kedagingan yang besar saudara. Contohnya bicara tentang curi, kadang-kadang iblis nggak langsung pancing kita dengan nominal yang besar. Kadang-kadang mulai dari kecil-kecil dulu saudara, karena kalau langsung besar 1 triliun langsung ketika dia curi langsung stroke ringan. Makanya pelan-pelan dulu, yang kecil-kecil dulu, 100-200 ribu, terus, baru yang gede-gede saudara. Makanya perselingkuhan gak langsung jadi perselingkuhan. Gak langsung iblis bawa pada kondisi di mana ketemu orang, mari kita selingkuh, hayo. Iya. Biasanya berawal dari like foto. Makanya saya mau kasih tahu buat para pria, buat para bapak-bapak ya. Kadang-kadang wanita itu ngelarang saudara, para pria, para bapak-bapak untuk nge-like wanita lain. Karena dia tahu di situ ada celah. Betul para wanita? Tapi mereka boleh nge-like foto laki-laki. Jangan ketawa, bertobat. Shalom para wanita. Spesifik para ibu-ibu saya mau bilang ya, kadang-kadang perselingkuhan itu nggak langsung tiba-tiba langsung menjadi perselingkuhan. Kadang-kadang berawal dari chattingan mantan di Facebookmu dengan tulisan hai.
Dan saya mau bilang ya, dari hari ini iblis langsung panas-panasin. Balas, balas, balas. Hati-hati. Kalau kau sampai balas, langsung iblis kasih back sound. Kisah kasih di sekolah dengan si Ucok. Ucok dari Tarutung. Dia suka makan saksan. Saya nggak nyangka itu lucu, saudara. Tapi saya mau bilang iya kan. Makanya hati-hati. Saya mau bilang, saya selalu ingatkan buat ibu-ibu. Hati-hati bu. Menurut banyak survei, ada banyak perselingkuhan berawal dari curhat. Sekali lagi, shalom ibu-ibu. Saya pendeta, saya sayang sama saudara. Saya mau ingetin buat saudara. Sekalipun ada tawaran untuk curhat di luar, tetap curhat hanya sama suami saja. Terima kasih buat satu ibu yang sudah bertobat. Tapi nggak apa-apa, di sini masih lebih kalem. Tadi di SCBD ada ibu teriak, tapi suami saya budak Pak Pendeta, darah Yesus Tuhan. Bukan dalam arti sebenarnya, tapi setiap dia curhat ternyata suaminya cuek. Saya mau bilang ya, memang kadang-kadang ketika ibu-ibu curhat ke suami itu kadang-kadang kayak cuek gitu ya. Ibu-ibu udah curhat panjang lebar, tahu nggak apa? Suami cuma, oh ya. Kadang-kadang main HP doang. Tapi saya mau kasih tahu ya, satu rahasia laki-laki ya. Saya mau kasih tahu satu rahasia laki-laki. Kadang-kadang ibu-ibu, shalom ibu-ibu. Shalom para wanita. Kadang-kadang ya, wanita curhat ke suami, ke laki-laki, ke pria, ke pasangannya. Kadang-kadang suami itu kadang-kadang kelihatannya cuek. Kadang-kadang sepertinya kayak nggak peduli. Tapi saya mau bilang ya, dari lubuk hati yang paling dalam. Ya, saya mau kasih tahu ya, mungkin kami laki-laki ketika Anda curhat kami seakan-akan nggak peduli. Tapi dari lubuk hati yang paling dalam kami mau bilang, kami memang nggak peduli. Tolong security jagain saya pulang ya. Aduh. Iyalah udah capek mikirin kerjaan. Ini malah cerita tentang berantem sama tukang sayur lagi. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara. Iblis sabar ya. Aduh. Saya mau bilang saudara. Tapi sekali lagi tetap tempat curhat terbaik adalah suami atau Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya nggak ada celah yang terbuka. Jadi pastikan apa? Selalu kita ingat yang kita kasih makan adalah roh kita, bukan kedagingan kita. Supaya ketika saudara dan saya dikuasai oleh roh, kita tidak terperangkap pada perangkap dosa iblis. Tapi akhirnya kita bisa terbebas dan menikmati kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kasih makan rohmu. Dikuasai oleh roh. Membawa setiap kita pada kehidupan kekal. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, imam musik boleh siap-siap boleh maju ke depan. Yang terakhir saya mencatat di sini saudara, apa kesalahan dari seorang yang bernama Yudas saudara yang harus kita hindari dalam kehidupan setiap kita. Yang terakhir saya mencatat, karena Yudas hanya menyesali kesalahannya tetapi tidak bertobat. Sama-sama bilang sama saya, hanya menyesal tapi tidak bertobat. Coba kita buka Matius pasal yang ke-27 ayat 3. Matius pasal yang ke-27 ayat yang ketiga sama-sama kita akan baca saudara. 3, iya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia apa? Menyesalah ia lalu apa? Kepada imam-imam dan kalau saudara hadir minggu lalu, saudara ingat saya bahas tentang begini saudara. Ada orang yang sudah berdosa, tapi ternyata hatinya itu belum dikuasai oleh
kejahatan. Ingat ya, ada orang yang sudah berdosa tapi ternyata hatinya belum dikuasai apa? Kejahatan. Tapi ada orang seperti Ahab, sudah dosa dan hatinya sudah dikuasai oleh kejahatan. Apa bedanya Pak Pendeta? Orang kalau hatinya sudah dikuasai kejahatan, sekalipun udah bikin dosa yang banyak, santai aja. Iya. Orang kalau hatinya sudah dikuasai kejahatan, sudah curi, biasa aja. Kalau orang belum dikuasai kejahatan, hatinya kan baru curi langsung, oh Tuhan, balikin ah. Tapi kalau udah kuasai oleh kejahatan, udah nyuri, santai aja. Udah fitnah orang, santai aja. Udah jatuhin orang, santai aja. Udah bawa kabur laki orang, santai aja. Bahkan dia bawa laki orang ke gereja. Mau ngapain? Supaya didoakan hubungan kami gak ketahuan. Ini ngeri nih. Tapi Yudas, dia sudah dosa, tapi ternyata hatinya belum dikuasai oleh kejahatan. Maka di ayat ini dikatakan apa? Menyesalah iya. Saya mau bilang saudara, masih ada penyesalan menunjukkan Yudas hatinya masih ada kebaikan saudara. Tapi sayangnya kesalahan Yudas, dia berdosa, dia menyesal, tapi dia tidak tindak lanjuti dengan pertobatan. Daud memang berdosa, Daud menyesal dan Daud bertobat. Petrus berdosa, Petrus menyesal, Petrus bertobat. Yudas berdosa, dia menyesal tapi sayangnya dia tidak bertobat. Padahal kalau dia bertobat, menurut saudara, Tuhan ampuni atau tidak? Memang pemahaman teologi jemaat Betos tuh memang udah di atas rata-rata. Saya kalau ada lomba cerdas cermat Alkitab antar cabang gereja Tiberias, saya pegang Betos. Saya ngomong itu di semua cabang. Tapi ya, Tuhan ampuni. Kenapa? Karena tidak ada pelanggaran yang terlalu besar sehingga kasih Tuhan tidak mampu ampuni saudara. Tapi sayangnya seorang Yudas, dia hanya sampai pada penyesalan, tidak ditindaklanjuti pada pertobatan. Kalau saudara baca tulisan ini saudara bisa melihat penyesalan itu sifatnya pasif saudara, tetapi pertobatan itu sifatnya aktif saudara. Pertobatan, kalau bicara tentang penyesalan, perubahannya itu sesaat. Sedangkan pertobatan itu menginginkan perubahan secara permanen. Sekali lagi saudara, penyesalan tuh perubahannya tuh sementara, tetapi pertobatan menginginkan perubahan yang permanen. Makanya saudara dan saya, jangan hanya sampai pada penyesalan saja, tapi pastikan tindak lanjut pada pertobatan. Sebelum saya tutup khotbah saya saudara, saya undang sekali lagi tim saya boleh maju ke depan supaya lebih totalitas saudara. Jadi begini, kalau tadi jadi iblis sekarang berubah mereka jadi baik. Saya mau bilang saudara, Tuhan menyediakan yang namanya kehidupan buat saudara dan saya. Yang Tuhan rancangkan adalah bicara tentang kehidupan dalam kehidupan setiap kita. Tapi oleh karena dosa, tujuan kita yang awalnya kehidupan menjadi salah arah, menjadi menuju pada kebinasaan. Makanya dosa bahasa aslinya hamartia, itu artinya melenceng dari sasaran. Harusnya ke sana jadi ke sana. Ketika orang hidup dalam dosa, dia sementara menuju pada kebinasaan. Orang yang berdosa karena hatinya belum dikuasai oleh kejahatan, akhirnya ada penyesalan. Tapi penyesalan kalau tidak ditindaklanjuti dengan pertobatan, hanya akan menghentikan langkahnya sejenak, tapi akhirnya ujung-ujungnya akan terus menuju pada kebinasaan kekal.
Makanya yang Tuhan mau bukan cuma sampai pada penyesalan, tapi apa? Pertobatan. Pertobatan bahasa aslinya metanoia, artinya perubahan. Berubah dari yang menuju pada kebinasaan, menjadi menuju pada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Makanya Tuhan mau saudara dan saya jangan cuma sampai pada penyesalan, tapi Memang kadang-kadang kalau saya coba evaluasi kehidupan seorang Yudas, kemungkinan besar Yudas gak mau bertobat cuma sampai pada penyesalan. Karena Yudas berpikir bahwa apa? Tuhan kayaknya udah gak mau menerima aku apa adanya deh. Aku udah keterlaluan, aku udah jual Tuhan, aku udah sangat berdosa. Saya mau bilang sekali lagi, mau seperti apapun dosa kita, ketika kita mau bertobat, Tuhan menerima kita apa adanya. Amin. Seorang Rasul Paulus yang menganiaya orang Kristen saja saudara, bisa Tuhan pakai ubah 180 derajat menjadi seorang rasul yang luar biasa. Saya renungkan hidup saya saudara. Kalau saya evaluasi kehidupan saya di masa lalu, saya gak pantas jadi seorang pelayan Tuhan. Kalau saya mau ingat kehidupan saya di masa lalu, saya gak pantas berdiri di depan saudara jadi seorang pengkhotbah yang bicara kebenaran. Kalau saya ingat kehidupan saya di masa lalu, saya gak pantas angkat tangan saya dan mulut saya berseru sama Tuhan. Tapi oleh karena kasih Tuhan, ketika saya mau bertobat sama Tuhan, Tuhan menerima pertobatan saya. Dan Tuhan membawa saya pada sebuah pelayanan yang begitu indah saudara. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, yuk jangan cuma sampai di menyesal. Responi dengan pertobatan, hidup dalam kebenaran. Maka kehidupan kekal yang Tuhan sediakan akan menjadi bagian setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan hanya sampai di menyesal. Bertobatlah dan nikmati keselamatan yang Tuhan sediakan. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan yang diberkati. Boleh lambaikan tanganmu, tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu, pertolonganku datang, peganglah tanganku. Kaulah harapan, kaulah harapan. Yes. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sampai kita boleh bangkit berdiri, angkat suaramu. Pandang wajah-Mu, pertolongan kami, dari peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan malam hari ini. Salah satu pesan penting belajar dari kesalahan seorang Yudas adalah jangan hanya stay di penyesalan saja, tapi pastikan kau tindak lanjuti dengan pertobatan. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya mau untuk hidup dalam pertobatan, saya mau untuk berjalan dalam pertobatan, tapi masalahnya saya gak mampu Pak Pendeta. Saya udah berusaha tapi saya gagal Pak Pendeta, saya gak kuat. Ingat, ada tangan Tuhan yang menopangmu, tangan Tuhan yang menguatkanmu, yang akan menuntunmu untuk mampu berjalan dalam pertobatan. Sambil angkat tanganmu, pandang Tuhan, rasakan tangan Tuhan menggandeng tanganmu, tangan Tuhan menggendongmu, menguatkanmu. Sambil terus angkat tanganmu, pandang Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar sini. Bapa, jangan tinggalkan. Amin. Engkau alasan selamatku. Berlebih sungguh lagi, mari panggil namanya Yesus. Tak dapat hidup, tak dapat hidup di luar. Panggil dia Bapa, Bapa, jangan
Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan di atas kepala kita malam hari ini bagi nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Untuk itu mari saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Borges di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Mari bersama-sama Borges katakan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Satu ketika saudara ada seorang ibu, selesai saya khotbah di Tiberias Gading Nias, saudara, ibu ini berusaha untuk masuk dan menemui saya supaya anaknya itu didoakan, saudara. Jadi di samping dari mimbar di Nias, saudara, ada satu ruangan kecil yang dekat dengan lift yang biasa. Sebelum saya turun, saya akhirnya duduk di situ sebentar untuk istirahat sejenak. Tim saya bilang, Pak, ada seorang ibu yang mau untuk ketemu dan minta didoakan. Karena saya lihat ibu ini begitu punya kerinduan besar untuk didoakan. Akhirnya saya bilang, oke, suruh boleh masuk aja ke sini sebentar. Ternyata ibu ini bawa anaknya yang dengan cara dipopoh, saudara, dipegangin, saudara. Dan ibu ini bilang, Pak, tolong doakan anak saya karena anak saya divonis dokter lumpuh. Saya lihat anaknya memang jangankan untuk berjalan, untuk berdiri saja dia nggak mampu, saudara. Akhirnya di ruangan yang kecil itu saya bilang, ibu, kita punya iman yang besar. Anak ini didoakan, diurapi, saudara. Minggu lalu ibu ini datang dan bilang, Pak, masih ingat saya, anak saya sudah sembuh, tidak jadi lumpuh, bahkan sekarang sehat dan makin gemuk, Pak. Haleluya. Saya mau bilang, saudara, di gereja ini Tuhan anugerahkan kuasa yang besar. Mujizat Tuhan sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Doa saya, saudara yang rindu terima mujizat, saudara pulang bawa mujizat dari sorga. Sama-sama tundukkan hati, tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak, terima kasih Kau Tuhan yang dahsyat luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Saat ini Tuhan, kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya melalui gembala sidang kami Kau perintahkan kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Artinya setiap kami yang menyatu dengan tubuh dan darah-Mu diurapi dengan minyak kudus-Mu, kami pasti terima mujizat, kami pasti terima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Dan dalam Yohanes 6 Tuhan menegaskan roti dan anggur dalam perjamuan Allah benar-benar tubuh dan darah Yesus. Kita angkat roti dengan iman percaya, sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, di rumah sakit, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita makanlah tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur dengan iman percaya.
Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Kami berjanji hidup dalam pertobatan. Kami tolak dosa, tolak poligami, tolak poliandri, tolak percabulan, tolak perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga, atas pribadi, dan atas gereja. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semuanya termaterai sebagai warga sorga. Kami berdoa, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, aku sembuh, aku sehat, aku pulih dalam nama Tuhan Yesus. Jangan dulu diminum, silakan saudara berdoa, sebutkan penyakit, mau percaya dengan iman. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kau pasti disembuhkan Tuhan. Bapa menyerahkan setiap jemaatmu, semuanya sembuh, sehat, pulih, semuanya diberkati. Setiap keluarga yang hadir, pribadi yang hadir, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Mari kembali bersama saya. Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan, perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun makan tidur. Artinya kita pasti diberkati Tuhan. Setiap hari jubah baru, baju baru, artinya kita akan mulia. Setiap hari kasut baru, sepatu baru, gambaran tuan, gambaran majikan. Artinya kita tidak jadi ekor, tetapi jadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan. Sama-sama kita melera Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, silakan berdoa di hadapan Tuhan. Percaya dengan iman menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, artinya kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Janji firman Tuhan, doa kita ada kuasa. Minta apa saja pasti diberikan kepadamu. Mari doa di hadapan Tuhan. Bapa menyerahkan setiap doa jemaatmu, doa mereka ada kuasa didengar, dimeteraikan dalam kerajaan surga. Kami juga menyerahkan Tuhan setiap minyak urapan, kami angkat minyak urapan kami di hadapan Tuhan di dalam nama Tuhan. Selain minyak urapan dari gereja martir, gembala Martin, melakukan alam dengan manusia mulia serupa segambar seperti Allah. Teruskan kepada yang sakit sembuh, teruskan kepada yang terikat dilepaskan. Teruskan kepada pintu rumah kami keluar masuk kami pasti diberkati. Teruskan kepada toko, bis kantor, tempat usaha kami semuanya juga pasti diberkati dalam nama Tuhan. Selain minyak urapan, setiap tetes, setiap botol, setiap pot penuh tanda, penuh mujizat memberkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Urapi kepalamu, tanda pengurapan Tuhan ada atas hidupmu. Para kami juga menyerahkan Tuhan bahwa setiap pokok doa kami urapi tumpang tangan di atas kayu salib, menyatakan bahwa semuanya sudah selesai. Tidak dikalahkan yang jahat karena kami punya Tuhan yang sudah menang bagi setiap kami. Kembali ucap berkat Tuhan setiap jemaatmu. Apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan, kami percaya pemulihan Tuhan pasti dinyatakan. Dan tidak pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktunya dalam hidup kami. Ucap berkat anak cucu kami semuanya juga pintar, cerdas, ngerasi juara, punya masa depan yang luar biasa. Tempat ini Tuhan berkati, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kami kasih konotor tempat ini, pada Fitra Harja bersama keluarga diberkati. Bahkan setiap rekan-rekan yang melayani apapun bagiannya, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Gereja kami, terutama yang sangat kami sayangi, gembala sidang kami, pendeta Darneti, para yaji, anak cucu menantu, ekstra kuasa, ekstra mujizat terus dipakai Tuhan luar biasa. Sayangi gembala sidang kami Tuhan. Kami percaya akan terus melayani sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Bahkan yang kami kasih para pemimpin kami, Kargo Karisto dalam berkat hikmat Tuhan yang sempurna. Dan kami doa bangsa dan negara kami dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Indonesia diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami pulang, Tuhan jaga sertai. Besok hari dan seterusnya usaha, pekerjaan, bisnis, toko, dagangan, studi kami Tuhan yang berkati berhasil. Akhirnya sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau terima berkat dari sorga. Mari sama-sama rekan hatimu sama Tuhan, angkat kedua tanganmu. Dengan imanmu pandang wajah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun dan seterusnya tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. So good with every breath I am able. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. You are here as we lift you up. You are right.